Jasa Keuangan telah memanggil operator ojek online untuk mempercepat proses restrukturisasi kredit bagi pengemudi ojol. Operator ojol diminta untuk mendata mitra pengemudi ojol yang terdampak COVID-19. Dalam rapat kerja virtual bersama Komisi 11 DPR, OJK mengungkap sudah memanggil Grab dan Gojek. Komunikasi dengan pihak operator ojol merupakan tindak lanjut kebijakan stimulus dampak COVID-19. Sektor informal dan pengemudi ojek dan taksi daring masuk kriteria dan mendapat keringanan penundaan pembayaran kredit di bank ataupun perusahaan pembiayaan dalam jangka waktu 1 tahun. Pembatasan sosial berskala besar benar-benar membatasi ruang gerak ojek online demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Diana Valencia dan juru kamera Gunadi ada di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Diana, sejauh mana sebenarnya dampak PSBB ini akan dirasakan pengemudi ojek online? Ya benar sekali Paskalis, memang per 10 April 2020 mendatang atau sekitar 2 hari lagi pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB akan diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Nah, apabila kita bersandar pada pedoman PSBB Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020, ada 6 poin yang diatur di sana, salah satunya soal perusahaan komersial dan swasta. Tertulis dengan jelas bahwa layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda 2 berbasis aplikasi dengan batasan ataupun dibatasi hanya untuk mengangkut barang saja dan tidak untuk penumpang. Sehingga apabila dapat disimpulkan per 10 April nanti, ojek online ini tidak bisa mengangkut penumpang, hanya mengangkut barang berupa makanan dan minuman saja. Nah, tadi kami sempat menanyakan soal kebijakan hal ini kepada sejumlah ojek online. Mereka merasa tetap khawatir begitu karena biaya ataupun pendapatan mereka dari pengantaran barang berupa makanan dan minuman itu tidak ataupun bukan jadi substitusi penghasilan yang seimbang ataupun pendapatan yang seimbang ketika mereka mengangkut penumpang. Perharinya dalam kondisi normal mereka bisa mendapat 300 hingga 400 ribu per hari apabila mereka mengangkut penumpang. Tapi setelah adanya situasi tanggap darurat COVID-19 di Indonesia ini, mereka hanya bisa meraup penghasilan sekitar 50.000 hingga 100.000 rupiah. Sehingga mereka masih merasa resah dan khawatir terkait bagaimana mereka mampu menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Namun Paskalis perlu diketahui tidak hanya soal biaya sehari-hari yang mereka khawatirkan, tetapi juga ada soal cicilan kredit kendaraan mereka. Sejatinya memang pemerintah sudah mengeluarkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklus untuk menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia ini, yakni dengan mengeluarkan program restrukturisasi kredit begitu untuk sektor informal dan para UMKM yang terdampak. Caranya dengan apa saja? Ada 6 cara, yakni dengan adanya penurunan suku bunga, kemudian perpanjangan jangka waktu, kemudian pengurangan tunggakan pokok dan tunggakan bunga, kemudian ada penambahan fasilitas kredit, dan yang terakhir yang keenam ada konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Nah, Paskalis terkait kebijakan ini, keringanan cicilan kredit, kami sempat menanyakannya kepada sejumlah ojek online di kawasan Stasiun Palmerah dan berikut respons mereka. Pengajuan itu kan dari pihak aplikator udah pengisian, namun belum ada pengumuman resmi. Bagaimana solusinya? Tetap saya masih ditelepon dari pihak perusahaan bagaimana cara mengajukan kredit dan masih minta untuk membayar. Ternyata begitu kita koordinasi dengan leasing, lah itu kan hanya baru imbauan dari presiden, belum ada keputusan yang resmi. Nah, mereka berpatokannya seperti itu. Jadi kita tetap harus membayar. Sedangkan kita untuk sehari 50, Pak, 50.000 aja. Susah benar. Ya Paskalis, memang perlu diketahui dan digarisbawahi lebih lanjut, setiap pengemudi ojek online yang ingin mengajukan keringanan kredit tidak serta-merta akan langsung disetujui oleh pihak bank ataupun leasing. Ada sejumlah syarat dan juga daftar prioritas yang ditetapkan. Salah satunya adalah dengan melihat rekam jejak ketepatan pembayaran dan atau bunga kredit. Dan untuk masalah pengaplikasian PSBB di wilayah DKI Jakarta, salah satunya terhadap dampak ojek online sendiri, kami sebenarnya masih menanti secara lebih rinci peraturan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karena apabila kita melihat ataupun mendengar informasi dari konferensi pers yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota semalam, belum ada peraturan rinci, entah itu terkait sanksi ataupun bantuan yang akan diberikan kepada pihak ojek online terkait diberlakukannya PSBB nanti 10 April mendatang.
Dan apabila kita berbicara soal imbauan dari penyedia jasa layanan ataupun penyedia jasa ojek daring ini, belum ada imbauan langsung dari pihak penyedia jasa kepada mitra mereka, yakni para pengemudi ojek online ini, terkait boleh ataupun tidaknya untuk mengangkut penumpang terkait adanya PSBB yang akan diberlakukan sekitar 2 hari mendatang. Paskalis. Melaporkan langsung dari kawasan Palmerah, Jakarta, Diana Valencia. Terima kasih.